the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam, Ustadz Harmoko. Sekarang bikin konten apa, Mister? Saya mau bikin konten. Saya ada di tengah kota. Saya ada di depannya masjid, di mana masjid itu adalah rumah Allah. Rumah Allah juga rumah hambanya. Seperti saya juga bisa singgah di sini. Ya, siapapun orang, siapapun manusia, siapapun hamba Allah bisa singgah ke masjid kapan saja, anytime. Oke, judul dari konten ini adalah Anakku, tegurlah ayahmu jika ayahmu salah. Ya, oke. Anak-anak di sini adalah bisa juga siswa, bisa anak kandung, bisa mahasiswa. Karena anak-anak saya di sekolah itu di sini kan sering ada paradigma yang anak itu takut menegur gurunya kalau gurunya salah, takut menegur ayahnya kalau ayahnya salah. Oke, saya mulai ya. Oke. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia akan belajar memaki-maki. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Itulah anak-anak, karena pembentukan anak-anak juga bisa dari orang tuanya, ayahnya, atau gurunya di sekolah atau di kampus. Sangat mungkin saya sering mencela anak-anak di saat mereka keliru membuang sampah. Jangan buang sembarangan. Sehingga dia memaki ayahnya. Ketika sang ayah membuang sampah keluar jendela pintu mobil, tinggal lempar aja. Ayah jangan gitu, salah. Nah kayak gitu. Mengapa bangga? Walaupun dibentuk oleh anak sendiri, dibentak oleh anak sendiri, ada dua alasan. Yang pertama, karena membuang sampah dengan benar telah dihayati dan menjadi sikap hidup berupa disiplin dan tanggung jawab oleh anak-anak. Dan mengingatkan juga pada ayahnya, karena memang nggak boleh sembarangan. Sehingga menganggap orang lain yang tidak melakukannya sebagai perilaku yang salah. Dia sendiri berperilaku salah, tidak menyadari. Yang kedua, anak tersebut telah berani mengingatkan orang lain termasuk orang tua atau gurunya. Memang cara gurunya atau orang tuanya keliru dan anak juga menyadari itu. Dan ini merupakan suatu potensi yang perlu dikembangkan pada anak-anak. Jadi modal untuk mengemukakan pendapat sudah muncul sejak dini. Tinggal bagaimana caranya agar anak-anak tersebut dapat menyampaikan dengan cara yang lebih baik dan lebih santun. Itu saja. Karena apapun orang tua kan harus dihargai dan si anak harus tetap menganggap orang tuanya. Salah satu kelemahan pendidikan di sini di Indonesia ini adalah anak-anak tidak berani mengemukakan pendapat meskipun yang dilihat, yang didengar itu diketahui salah. Jadi kelemahan itu bahkan terjadi sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu ketika anak lulus sarjana melanjutkan kuliah S2 di negara lain, seringkali membuat dosennya kesulitan untuk mengetahui kemajuan belajarnya karena tidak pernah mengeluarkan pendapat di saat kuliah atau diskusi. Nah, itu kelemahan pendidikan atau edukasi di Indonesia. Jika berpegang pada prinsip anak itu meniru, maka saya harus memberi contoh bagaimana cara mengingatkan orang lain
yang berbuat keliru. Jika selama ini saya cenderung mencela anak yang lupa atau keliru melakukan sesuatu atau membuang sampah sembarangan, harus mengubah dengan mengingatkan secara halus, secara etimologi atau secara etika, sambil memungut sampahnya tersebut untuk dimasukkan dalam keranjang yang tersedia. Dengan contoh itu, secara diharapkan anak akan meniru orang tuanya atau gurunya. Saya sendiri pernah punya pengalaman waktu di Australia, waktu di Sydney, dan yang kedua di negara lain juga, yaitu di Singapura. Saya buang sampah sembarangan, saya kena penalti atau kena denda $100. Udah berapa, ya kan? Itu buang sampah sembarangan. So, jadi kita orang Indonesia harus mencontoh di luar negeri masalah kedisiplinan soal buang sampah atau cara mengingatkan orang lain. Di sini ada tulisan Gema Wisata. Berusahalah hidup bersih dan sehat. Tapi di samping Gema Wisata ada sampah menumpuk dan baunya, wow, sengit banget. So, jangan lakukan itu lagi. Indonesia harus bersih, sehat, dan aman. Menegur dengan cara santun dan memberi artikulasi yang baik pada saat kita mengingatkan anak-anak, siswa dan mahasiswa. Okay, thank you very much. Have a nice day. See you next time on the same channel. Goodbye.